Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan kata drama masih kamu ke Abi? Bina pisan, alhamdulillah bahagia sekali saya hari ini kesini. Maka saya akan menyampaikan sebuah pantun dari Cikini ke Gondang Dia. Mampir sebentar membeli mangga. Hari ini saya sungguh bahagia melihat wajah-wajah ahli surga. Hari ini Teteh, izinkan saya untuk menanyakan satu hal. Sudahkah akan Teteh bersyukur hari ini? Ada yang tidak bersyukur hari ini? Ada yang sedang gundah hari ini? Bersyukur? Akan Teteh bangun tidur pagi hari, akan Teteh melihat apa? Kamar yang nyaman, bangun tidur di tempat tidur yang cukup empuk. Setelah itu apa? Melaksanakan sholat subuh dengan tenang, betul? Ibu-ibu setelah sholat subuh apa ibu-ibu? Langsung ke dapur menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak, betul? Untuk suami dan anak-anak. Setelah itu apa, Bapak? Bapak-bapak juga bersiap untuk bekerja, betul? Bersyukur kita masih diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul? Kita masih punya pekerjaan, kita masih punya kegiatan. Akan ada saya lihat juga banyak sekali mereka-mereka yang bergerak di masyarakat untuk terus menabur kebaikan. Akan Teteh juga bisa hadir ke tempat ini, dipertemukan oleh Allah. Kita bisa sholat di tempat ini, Masya Allah. Kita bersyukur. Insya Allah kita juga akan ketemu nanti dengan Ustadz Edwin. Beliau adalah wakil rakyat kita di DPRD Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Kita juga akan berjumpa dengan guru kita, Ustadz Zulkifli. Insya Allah kita akan menimba ilmu dengannya. Alhamdulillah. Akan Teteh, ada yang jauh datang dari mana ini? Ada dari Soreang, ada dari mana lagi? Garut, ayah? Yang paling jauh mana Gajung? Dari bagian Macakak, mana dari? Dari luar kota Bandung? Cianjur. Cianjur. Dari Jakarta. Sukabumi. Masya Allah, Allah yang menggerakkan akan menyebut datang ke tempat ini. Hadiah. Mana hadiah? Sukabumi. Masya Allah, akan Teteh. Akan Teteh yang menggerakkan siapa datang ke sini? Allah. Akan Teteh bersyukur bisa datang ke tempat ini, bersyukur. Akan Teteh, hari ini juga kita bersyukur ada Bunda Samia Rambe di sini. Terima kasih banyak. Beliau juga perjuangan kita di DPRD Kota Bandung. Aturun, Bu Samia. Banyak hal yang harus kita syukuri. Akan Teteh, kenapa? Karena di belahan dunia yang lain anak-anak menangis karena kehilangan orang tuanya. Saya merinding, baru saja saya baca pagi-pagi. Ini banyak anak-anak yang lebih dari 100 anak baru lahir yang harusnya ada di inkubator. Mereka antara hidup dan mati karena tidak ada pasokan listrik masuk ke Palestina. Di embargo, makanan sulit masuk, bantuan sulit masuk. Apa yang bisa dilakukan? Dan tadi 2 hari yang lalu saya membaca Netanyahu mengatakan dalam waktu dekat akan ada invasi darat. Artinya luluh lantak, semua akan disisir. Bayangkan mereka dalam kesulitan, sementara kita bisa makan enak, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Akan Teteh, ibu-ibu coba lihat kanan kiri, ibu-ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka apa yang bisa kita lakukan, Akan Teteh? Yang pertama, Akan Teteh punya kelebihan dari keseharian Akan Teteh dalam bentuk materi, maka berikan dalam bentuk materi. Akan Teteh
kita punya ide cemerlang apa yang bisa dilakukan untuk membantu sahabat-sahabat kita di Palestina, lakukan itu. Kalau tidak ada, lakukanlah untuk doa, karena hanya doa yang mampu untuk mengetuk pintu langit. Akan teteh, kebaikan akan berbuah kebaikan. Satu kebaikan akan mengalirkan kebaikan yang banyak. Saya ingin menyampaikan sesuatu karena saya pernah kehilangan seorang anak. Namanya adalah Emmanuel Komunitas. Anak ini anak biasa, anak kuliah biasa, yang mengapa di akhir hidupnya Allah begitu mengindahkan akhirnya. Sampai hari ini ke makamnya selalu ada orang yang datang untuk mendoakan. Ada yang jauh-jauh dari luar negeri bahkan. Tidak pernah satu hari pun tidak ada orang yang datang untuk mendoakannya. Di setiap akhir minggu lebih dari 1.000 orang datang. Siapa Eril? Kita tidak tahu, karena Allah yang memuliakan seorang. Maka jadikan hari ini hari yang paling kita nanti-nanti untuk melakukan kebaikan. Akan teteh, ada yang berani jamin kita akan tetap ada di dunia ini besok. Atau pulang dari sini dan jamin, maka lakukan. Setiap kali ada kesempatan lakukan kebaikan. Akan teteh, saya sampaikan saat ini kita ada kesulitan untuk memberikan bantuan ke Palestina karena memang ada embel tadi. Tetapi akan teteh, insya Allah satu masa dengan doa kita semua mereka akan ditolong oleh Allah dengan cara Allah. Mari kita nanti doakan bersama-sama dengan Ustaz. Nah, terkait dengan apakah kejadian yang terjadi di Palestina adalah merupakan akhir zaman, nanti kita akan dapatkan penjelasannya dari Ustaz yang tentu saja sudah kita tunggu bersama, yaitu Ustaz Zulkifli. Akan teteh, mari kita terus berdoa dan hadirkan kebaikan kepada berada. Mohon maaf atas segala kekurangan, hanya saya yang bisa menyapa. Insya Allah kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Allah membukakan pintu rezeki dan Allah mengabulkan segala doa kita. Amin. Ya Allah, ya Allah. Hatur nuhun. Salam saya dari Kang Emily yang hatinya tidak bisa menyapa karena hari ini berada di luar kota. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Teh Atalia, ya, sedikit pesan dari beliau bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina sana, bumi para nabi, keadaan mereka dibombardir dengan terdesak serta terkunci. Banyak harapan dari Indonesia, banyak harapan dari orang-orang Indonesia, dan banyak harapan doa-doa dari sahabat kita dari Indonesia. Pesan singkat akan disampaikan lagi oleh guru kita dari seorang sangat luar biasa yang memberikan manfaat banyak sekali, wabil khusus pada teman-teman BFC. BFC! Wow! BFC! Wow! BFC! Wow! Allah Akbar. Semangat yang dimiliki BFC, semangat kita sebagai sahabat-sahabat dari bumi Palestina. Baiklah, kami persilakan kepada kakanda saya dan juga guru saya, Kang Haji Edwin Boleh Sanjaya, selaku tokoh Bandung dan penggerak dakwah juga di Kota Bandung, ya. Kita doakan beliau selalu sehat. Amin. Kita doakan beliau dan keluarga dimudahkan dakwahnya. Amin. Amin. Ya. Sebelumnya karena tadi Teh Atalia menyampaikan pantun, MC juga menyampaikan pantun, kemudian saya juga harus mengikuti dengan pantun, ya. Karena budaya Melayu itu pantun harus dibalas dengan pantun. Siap? Siap? Ahmad Dhani ngajak Raffi Ahmad ke Surabaya. Di bandara disambut dengan kereta kencana. Kalau ingin berkumpul bersama-sama di surga, ayo berjuang bersama-sama membela Palestina. Takbir! Takbir! Satu lagi boleh? Boleh. Pagi-pagi
olahraga ke Cimahi. Pulangnya lapar makan bubur di Cijagra. Kalau ingin jadi seorang mujahid yang sejati, ayo hancurkan Israel yang durjana. Takbir. Takbir. Satu lagi boleh? Kalau ini khusus buat jamaah yang ada di sini ya. Jadi terutama di banyak emak-emak nih, ya, yang hadir di sini. Ini khusus buat emak-emak dan juga jamaah yang ada di sini. Ariel ngajak Ahmad Dhani pergi berburu. Bekalnya banyak, bawa pisang keju. Untuk jamaah malam ini yang keren dan lucu-lucu, Kang Edwin pengen bilang I love you. Takbir. Jangan tepuk tangan di masjid. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu sabila salam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah wa nabiyil karim. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati guru kita, ulama kita, Al-Mukarram, Al-Ustaz Abuya Zulkifli Muhammad Ali yang biasa kita panggil dengan Uzma, yang alhamdulillah malam hari ini telah berada di tengah-tengah kita semua. Kita doakan semoga beliau panjang umur, disehatkan, dikuatkan lahir batinnya, dan mampu terus istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama juga kita hormati, kita cintai teteh kita, Teh Atalia, sebagai pembina sekaligus pendiri Jabar Bergerak, yang selama ini juga di antara kegiatannya banyak mensupport saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Lalu kemudian yang saya hormati ini ada sahabat saya juga di sini, ada Bunda Samia Rambe. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita juga dari DPRD Kota Bandung. Lalu kemudian tentunya yang saya hormati, saya banggakan ini sahabat-sahabat dari dakwah yang merupakan salah satu inisiator ya, penggerak kegiatan pada malam hari ini bersama-sama juga dengan Majelis Taklim Pejuang Kebaikan BFC dan juga bersama-sama dengan Makmumah, bersama-sama juga dengan berbagai lembaga dakwah, organisasi dan majelis taklim. Dan tentunya yang saya hormati, saya cintai, banggakan semua jamaah yang hadir di sini, yang semoga semuanya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Anu baraga, anu pinter, anu siger, anu beunghar, anu beunghar, anu kasep jeung geulis,
hadirin sekalian, akan teteh, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Amin. Secara khusus kita berkumpul di tempat ini di dalam rangka juga untuk membahas sekaligus memberikan support, pertolongan, pembelaan, dukungan, bantuan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin nanti materi yang akan lebih lengkap dan jelas disampaikan oleh guru kita Abu Uzma. Hanya saya ingin menyampaikan sedikit saja sebagai tambahan atau untuk melengkapi kondisi yang ada saat ini. Saat ini lucu loh Bapak dan Ibu, di tengah-tengah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, lucunya kelihatannya juga ada orang-orang yang gagal paham. Kita nggak usah bahas yang di luar negeri lah, karena media-media barat memang sudah sangat dikuasai. Ini kita bicaranya yang di dalam negeri. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Yang mereka mempersoalkan dan mempertanyakan, kenapa katanya kita harus repot-repot mikirin bangsa Palestina yang bukan merupakan bangsa sendiri, tempatnya juga jauh, dan kita sendiri juga masih banyak urusan. Saya mau tanya kepada Bapak dan Ibu semua, setuju nggak dengan pendapat ini? Setuju apa enggak? Enggak apa enggak? Setuju apa setuju? Kenapa kita harus nggak setuju? Saya akan sampaikan beberapa di antara alasannya. Yang pertama, Bapak Ibu harus tahu, Indonesia nggak bisa dipisahin dari Palestina. Tahun 45, di saat negeri ini belum merdeka, dan kita sedang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Lalu tanggal 17 Agustus, tepatnya 17 Agustus 1945, kita memproklamirkan kemerdekaan. Salah satu di antara negara yang mengakui dan mendukung kemerdekaan kita, tahu nggak negaranya apa? Apa negaranya? Palestina. Bapak dan Ibu, bayangkan ibarat kita sedang kelaparan, sedang susah, ada orang yang membantu kita. Lalu kemudian terbalik keadaannya, orang yang membantu sekarang susah. Kalau kita memang betul-betul memiliki katanya di budaya orang Timur, tahu terima kasih, punya nurani, apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang pernah membantu kita? Tentu juga balik membantu. Di tahun itu bayangkan ada misi yang dibawa oleh para founding father kita, dipimpin oleh Bung Hatta dan juga oleh Haji Agus Salim dan delegasi yang lain yang mereka datang melawat ke Timur Tengah, diterima oleh saudara-saudara kita dari Palestina. Saya sebutkan saja di antaranya, misalnya salah satunya namanya Syekh Al-Amin Al-Husaini. Beliau adalah mufti dari Palestina. Lalu kemudian ada konglomerat dari Palestina, namanya Saudagar Muhammad Ali Tahir. Mereka membantu tanpa diminta. Saudagar tersebut bahkan menyerahkan harta kekayaan yang dimilikinya untuk perjuangan kita meraih kemerdekaan. Sekarang di saat mereka susah, kita mau bantu, tiba-tiba ada orang Indonesia yang bilang, ngapain ngurusin Palestina gitu loh. Dia berarti nggak tahu sejarah. Mudah-mudahan kita yang berada di sini tidak termasuk seperti golongan tersebut, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kedua, ya kita ada waktu tinggal 5-10 menit lagi ya. Karena jam 8 nanti insya Allah dilanjutkan paling buruk kita. Yang kedua, kenapa coba kita harus membantu Palestina? Karena ini merupakan amanat konstitusi.
Bahkan diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Hafal tidak? Hafal tidak? Kelihatan di sini yang suka bolos, ya, pelajaran sejarah, PMP, PSPB, pasti tidak hafal. Tapi kalau yang hafal berarti ya murid teladan. Kita baca bersama-sama ya. Siap? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan manusia dan keadilan. Kita harus menolak keras itu segala bentuk penjajahan yang terjadi di muka bumi ini, termasuk juga yang terjadi di Palestina. Dan untuk membela Palestina tidak perlu menjadi seorang Muslim, asalkan dia mengaku dirinya sebagai manusia yang memiliki nurani. Bapak dan Ibu, sudah sepatutnya untuk memberikan dukungan dan pembelaan terhadap Palestina. Ini alasan yang kedua. Tambah lagi jangan. Tambah lagi jangan. Tambah C boleh. Yang ketiga, alasan yang ketiga, apalagi bila kita menjadi seorang Muslim, kewajiban kita untuk membela saudara-saudara kita yang berada di sana. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum mencintai saudara-saudaranya sesama Muslim sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita Muslim bukan? Muslim. Saudara kita yang di Palestina mayoritas Muslim bukan? Muslim. Terus kenapa kita nggak boleh mendukung mereka? Bahkan ada yang bilang, ya, saya tidak akan menyebutkan dari mana ya, mudah-mudahan saja mereka diberikan hidayah taufik ya. Kata kelompok-kelompok ini nggak perlu ngebela Palestina dan nggak perlu juga rakyat Palestina melawan Israel kan? Bahkan menurut beliau lebih bagus kalau rakyat Palestina hijrah keluar dari Palestina kan? Jangan memberikan perlawanan, pindah saja ke Mesir, ke Yordania atau ke negara-negara yang lain. Bapak dan Ibu, beliau mengatakan, dan ini diikuti juga oleh kelompok-kelompok yang lain. Kenapa harus melakukan seperti itu, Bapak dan Ibu? Katanya karena di zaman Rasulullah SAW pun juga mereka berhijrah dari kota Mekah ke kota. Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira ya, untuk mengkomparasikan ini, apple to apple nih. Kenapa tidak apple to apple? Ayo, yang bisa jawab hadiahnya umroh berbentuk brosur. Bapak dan Ibu perlu diketahui ya, Rasulullah dan para sahabat itu diketahui bila melakukan sesuatu selalu atas dasar perintah dari Allah. Dan ketika baginda Nabi beserta para sahabat masih berada di kota Mekah, ketika itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy, para penyembah berhala. Dan perintah yang datang dari Allah itu adalah untuk berhijrah. Perintah untuk berjihad itu baru turun setelah baginda Nabi dan para sahabat berada di kota Madinah. Jadi berbeda. Sedangkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, saya mau tanya sekali lagi, negeri mereka itu negeri penyembah berhala atau mayoritas Muslim? Muslim. Ngapain mereka harus pindah duluan? Yang ada mereka harus mempertahankan tanah kelahirannya. Dan kalau misalnya analogi, logika berpikir seperti ini dipergunakan, itu sama saja dulu ketika Indonesia berjuang melawan penjajah, kita harus pindah dulu ya. Kalau dari negeri ini ada yang pindah ke Australia, pindah ke Sri Lanka,
pindah ke Malaysia. Kan tidak begitu. Apalagi dikatakan misalnya Hamas adalah bagian dari kelompok Syiah. Lalu kemudian perjuangan rakyat Palestina juga merupakan bagian dari terorisme. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat keliru. Kalau Hamas, kalau penduduk Palestina yang sedang berjihad, berjuang untuk melawan penjajahan Zionis Israel dikatakan sebagai teroris, maka itu juga berarti sama saja dengan mengatakan Pangeran Diponegoro juga teroris. Mengatakan Tuanku Imam Bonjol adalah teroris. Cut Nyadin, Cut Nyamatia, Teguh Umar, Panglima Polim juga teroris. Jenderal Sudirman juga teroris. Sultan Hasanuddin juga teroris. Kenapa? Karena mereka semua juga di masa lalu berjuang melawan para penjajah. Setuju tidak Bapak dan Ibu dengan pendapat ini? Ya. Setuju tidak? Ayo saudara. Tidak. Setuju tidak? Tidak. Mudah-mudahan ini sampai ya Amin. kepada saudara-saudara kita yang masih gagal paham bahwa kita harus memberikan support, bantuan, dukungan dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk membela saudara-saudara kita yang seiman. Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama tahu ya, yang terakhir sebelum saya tutup, kondisi di Palestina sangat memprihatinkan, betul? Betul. Sangat menyengsarakan, betul? Betul. Sangat memprihatinkan, betul? Betul. Tapi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Teh Atalia dan juga dari berita-berita yang ada di sana. Kita dengar misalnya berita yang disampaikan oleh sahabat kita, ada Ustaz Muhammad Hussein Gaza di sana, ya. Ada juga Abang Manik, ya, yang selalu ada menyampaikan kondisi terkini di sana. Anak-anak mati, orang tua mati, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada obat-obatan, mereka terblokade. Sehingga pilihan mereka cuma dua, kalaupun syahid, satu syahid di bom, atau yang kedua syahid di lapangan. Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, kehidupan mereka sengsara atau tidak? Sengsara. Sengsara atau tidak? Sengsara. Sengsara. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui, di balik kesengsaraan yang mereka hadapi dan jalani, sesungguhnya pintu surga berada di hadapan mereka. Allah. Coba kita baca bersama-sama ya. Bagian surah Al-Imran ayat 142. Kita baca bersama-sama surah Al-Imran ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu firman Allah yang disampaikan kepada mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sedangkan belum benar-benar nyata bagi Allah siapa di antara kamu yang mampu berjihad dan belum benar-benar nyata siapa di antara kamu yang bersabar? Bapak Ibu bisa dipastikan saudara-saudara kita di Palestina dalam puncak kesengsaraan, puncak kesusahan, tapi sesungguhnya mereka juga berada dalam puncak maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka saat ini sedang sungguh-sungguh berjihad dan mereka saat ini juga sungguh-sungguh sedang bersabar. Pertanyaannya justru bukan buat mereka. Pertanyaannya buat kita-kita ini nih yang ada di sini. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama kita? Apa yang sudah kita berikan kepada agama kita, kepada umat, kepada bangsa dan negara ini? Hei anak-anak muda yang hadir di tempat ini, saya berharap dengan kondisi yang ada di Palestina, jadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Bayangkan seandainya suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi seandainya terjadi suatu saat, kondisi yang di Palestina terjadi di negeri ini, apa yang akan kita lakukan? Berada di mana kita? Berada di barisan mana kita? Apakah sudah siap keimanan tauhid kita? Apakah sudah siap kita untuk berjihad di jalan Allah, membela agama, membela umat, membela bangsa dan negara? Saya agak khawatir jika melihat kondisi yang ada di tengah-tengah anak muda saat ini,
justru kita menjadi generasi-generasi yang lemah. Kita terbuai, terminabukan oleh keadaan. Jujur aja, ini anak-anak muda yang ada di sini. Sholat subuhnya berjamaah di masjid apa di rumah? Di masjid apa di rumah? Tombohong saja. Kenapa rakyat Palestina bisa bertahan dari gempuran yang sedemikian dahsyat? Saya berikan tahu. Salah satu rahasianya karena mereka tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah di masjid bagi kaum lelaki. Sementara di sini penuhlah masjid-masjid kukarpet, jago nyamuk. Yang kupoek. Satu. Yang kedua, anak-anak muda di sini, dengerin. Siapa di sini yang hatam, suka membaca Al-Quran, yang hafal juz demi juz? Ada yang hafal 1 juz, 2 juz, sampai dengan 30 juz Al-Quran? Ada yang hafal? Saya yakin tidak semua di antara kita hafal. Jangankan hafal, membacakan itu juga jarang. Sedangkan rahasia saudara-saudara kita di Palestina sehingga mereka kuat menghadapi ujian dan cobaan, mereka adalah kaum para penghafal Al-Quran. Setiap tahun ribuan penghafal Quran dilahirkan di sana. Ini menjadi salah satu modal untuk menghadapi kondisi-kondisi terberat yang mereka alami. Lalu kemudian yang ketiga, para pemuda di sana juga rajin mempersiapkan diri, membentuk tubuhnya, jasmaninya. How will you teach me? Coba di sini saya mau tanya, apakah semuanya sudah rajin berolahraga? Memiliki kemampuan bela diri, meninggalkan rokok? Ayo, siapa yang suka merokok di sini? Saya kasih tahu ya, mujahid nggak ada yang merokok. Aduh. Mau rokok hukumnya makruh, apalagi haram akan ditinggalkan. Karena ini akan mengganggu perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harapkan hikmah dengan peristiwa yang di Palestina ini, yuk rakyat Indonesia terlebih anak-anak mudanya yang gagah-gagah di hadapan ini, kita terus mempersiapkan diri. Setuju? Setuju. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Kan begitu. Surah Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah dengan segenap kemampuan untuk menghadapi mereka. Siapa itu? Musuh-musuh agama Allah. Dengan segala kekuatan yang kamu miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua, mempersatukan kita semua, dan umat Islam di negeri ini harus bersatu ya. Sepakat gak nih? Apapun mazhabnya, apapun harokah dakwahnya, apapun organisasi Islamnya, selama sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua adalah bersaudara. Nggak perlu lagi ngeributin masalah-masalah yang nggak penting. Nanti akhirnya tepuk tangan musuh-musuh agama kita yang sesungguhnya. Saya berharap mulai dari malam ini, di tempat ini, kita wujudkan ukhuwah dan persatuan di antara kita. Setuju? Setuju. Terakhir sebelum ditutup, mari kita sama-sama membaca, memandangkan salah satu as-salawat. Salawat ini adalah salawat yang berisi doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diubah oleh seorang ulama, disusun oleh seorang ulama besar di masa lalu, namanya Syekh Ja'far As-Sadiq rahimahullah, masih keturunan zuriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya ada dua permohonan Bapak Ibu. Permohonan kepada Allah agar menyampaikan salawat beserta salam kepada baginda Nabi, sekaligus doa permohonan agar orang-orang zalim disibukkan dengan sesama yang zalim, dan agar kita semua diselamatkan dari kejahatan orang-orang yang zalim. Kita juga berdoa, kita niatkan semoga bangsa Palestina diselamatkan dari kezaliman orang-orang Israel, dan nantinya orang Israel akan hancur dengan sesama perbuatan orang-orang yang zalim. Kita baca bersama-sama dengan khidmat dan penuh khusyuk. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan kepada kita.
Dan Allah golongkan kita kepada golongan hamba-hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan semoga kita nanti kelak dipertemukan dengan baginda Nabi, berkumpul dengan baginda Nabi, mendapatkan syafaatnya. Dan mudah-mudahan juga dengan limpahan keberkahan salawat ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan cita-cita kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwan al-muslimin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan kajian yang sebenarnya dari guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Abuya Zulkifli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.